kita mulai jam 7:15 sambil nunggu yang lain. Yang baru join jangan lupa untuk membuka Elina dan juga absensi di kolom chat seperti biasanya. Cek, tes dicoba.
Yang baru join, jangan lupa absen di kolom chat. Halo, guys, dengar suara saya ya? Dengar Mas, ya Mas. Ya, silakan kalian absensi seperti biasanya. Baik Mas. Sabtu kemarin kuliahnya Pak Mizanul apa ya? Udah, Sabtu kemarin kuliah enggak? Oh, Silayar, Pak. Layar, Ya, Silayar, Pak. Osilayar. Silayar, Silayar. Apa do? Osilayar itu apa do? Do? Assalamualaikum. Osilayar. Untuk praktek hari ini kita ngomong tentang IP. Nanti kalau mungkin waktunya cukup kita akan ngomong tentang osilayar. Osilayar itu nanti praktekinnya dengan materi yang lain nanti. Oke, udah lumayan banyak lah ya. Saya mulai saja. Saya akan di sini akan dibantu rekan saya dari Radnet tentang penjelasan materi IP ya, dengan Mas Riko dan Mas Asegaf. Mereka adalah anak magang Radnet dari ITN Malang, Institut Teknologi Nasional Kota Malang. Lagi magang di Radnet dan mereka akan mengasisteni saya untuk
menjelaskan tentang IP address. Kedengaran ya suara saya? Kekecilan Mas suaranya Mas. Mosok, saiki. Iya Mas. Kedengeran kok Sudah, Mas. Sudah. Kedengeran. Aman saiki. Iya Mas, sudah Mas. Oke. Ya. Saya akan dibantu oleh Mas Riko dan Mas Sekaf untuk materi IP address, subnetting IP address. Mas Riko, silakan di-share untuk materinya. Materi juga sudah saya pasang di Elina. Silakan login juga ke Elina untuk mengunduh materinya. Saya taruh di Elina. Kedengeran suara saya? Aman ya? Nggak kecil ya? Dengar. Aman Mas. Aman Mas, aman. Kedengaran. Mas Riko, tersambung dengan jaringan Mas Riko? Halo, kedengeran suara saya, Pak? Ya, kedengeran. Ya, kedengeran. Ya. Langsung saya share screen atau gimana? Ya, langsung share screen aja, mulai aja. Oke. Ya, kenalan dulu lah. Ya, sekalian kenalan. Nanti setelah Mas Riko menjelaskan apa itu subnetting dan cara bagaimana ngitungnya, nanti kita akan praktekkan dengan Cisco Packet Tracer. Jadi Mas Riko akan memberikan cara teori, ya, nanti prakteknya dengan Cisco Packet Tracer kita jadikan tugas juga, ya. Nanti saya akan menyontohkan sekilas apa-apa yang harus di setting di Cisco Packet Tracer-nya, tapi sebelum masuk ke praktek menggunakan Cisco Packet Tracer kita harus mendengarkan teorinya dulu. Nah, teori ini akan disampaikan oleh Mas Riko. Silakan Mas Riko. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Riko Cahya Widodo Putra, asal dari Malang, kuliah di ITN Malang, sekarang lagi magang di Rakit selama 2 bulan. Saya akan membawakan materi tentang subnetting. Oh ya Pak, mau tanya, ini tadi kan pembahasannya tentang IP, ini langsung IP langsung subnetting atau pengenalan IP dulu? Mending pengenalan IP dulu. Oke. Ya, bagi yang udah tahu ya sudahlah, anggap aja itu refresh materi ya. Karena memang ini campuran kelas A, kelas B. Kelas B itu ada yang sudah kerja ya kan. Ya, saya juga nggak mau menggurui. Di sini saya hanya menjalankan tugas sebagai pengampu praktikum jaringan. Bagi yang sudah tahu ya silakan didengarkan saja. Paling tidak tugasnya dikerjakan. Karena ya tadi sesuai ketentuan praktikum bobot nilai adalah 50% tugas. ECP 1 15%, ECP 2 35%. Jadi untuk materi subnetting mending Mas Riko ngajarin juga IP address itu apa, ya kan? Terus ya simpel aja lah, sekilas nanti langsung masuk ke subnetting nanti. Oke. Ya. Karena pengenalan IP address itu sudah banyak di googling ya. Karena memang kalau saya ngajar teori ya kita jelaskan semua, tapi karena memang biar cepat prakteknya ya, dan Pak Misanul juga tadi sudah masuk di materi OC layer ya. Sebenarnya itu bisa dijelaskan dengan IP address, tapi nanti saya sih mencoba kita subnetting dulu. Sambil jalan nanti kita akan menggabungkan apa sih OC layer yang sudah dipelajari teorinya oleh Pak Misanul dan praktek di jaringannya bagaimana, seperti itu. Nah, salah satunya ya kita membahas tentang IP address. Nah, Mas Riko memberikan pengenalan tentang IP address itu apa, lalu cara subnettingnya bagaimana. Silakan Mas Riko. Oke, terima kasih Pak Darian. Mungkin sekilas saja, IP address itu pengalamatan jaringan. Jadi kayak misalkan nama dari kita itu alamat jaringannya itu IP address. Misalkan kalau kita biasanya 192.168.1.10 atau 1.1. Nah, itu nama pada komputer kita. Itu sama kayak nama yang di tempat kita, misalkan kayak Pak Darian, suatu identitas itu namanya IP address. Nah, kalau subnetting ini dia itu memecah IP address ke dalam beberapa subnet atau subnetwork.
Jadi IP itu sebenarnya ada banyak banget. Misalkan kalau default-nya kayak kita biasanya cuma 255, 255, 255.0. Nah, itu kan kebanyakan. Itu kita pecah. Jadi untuk efisiensi jaringan dan juga keamanan dan banyak lagi untuk pengembangannya. Dikasih contoh gambarnya, Mas. Biar Oke. kita tahu. Untuk subnetting ini tadi memecah jaringan, ringkasnya menjadi beberapa subnet. Kalau CEDR ini dia itu kayak prefix-nya, kayak subnet masknya kayak 255, 255, 255.0. Oke, nanti bisa di-share. Nah, ini ada kayak tabel. Nggak usah bingung dulu dengan binernya. Kita lihat dulu yang ini yang biasa familiar. Nah, ini biasanya kita pakainya yang ini. Subnet mask ini diwakili oleh namanya prefix atau notasi slash, atau biasa juga disebut prefix. Jumlah host yang terdapat di subnet mask 255.255.255.0 itu 256. Ini jumlah hostnya ya, tapi belum dipecah menjadi host valid. Untuk sekilas, ini untuk biasanya kelas A, kita pakai 255.0.0.0. Terus yang kelas B 255, 255.0.0. Terus yang kelas C 255, 255, 255.0. Terus nanti kita akan paling banyak bermain yang di kelas C. Soalnya banyak implementasinya di kelas C untuk jaringan yang kecil gitu. Kalau untuk yang kelas B, maksudnya prefix 16 sampai 24 itu atau 8 sampai 16 itu menggunakan menggunakan jaringan yang luas lah. Soalnya di sini hostnya sampai 16 juta, 8 juta gitu. Oke, lanjut saja. Nah, di sini ada tabel lagi. Ini cara menghitung hostnya. Nanti akan saya jelaskan. Nggak usah pusing dulu. Langsung saja. Nah, ini contoh IP kelas C. Sebenarnya kalau udah namanya subnetting itu nggak berlaku lagi namanya kayak kelas A, kelas B, kelas C. Sudah namanya CID, classless interdomain routing. Atau nggak berpaku, bisa aja ini menggunakan IP-nya 172.16.1.1 misalkan. Itu kan IP kelas B. Tapi menggunakan subnet mask kelas C, /25 gitu, kayak yang di tabel ini tadi. Terus untuk penghitungannya, ini contoh dasarnya aja. Misalkan ada IP 192.168.1.100.0/25. /25 ini kita sebut prefix. Ini mewakili subnet mask 255, 255, 255.128. Untuk subnetnya, itu kenapa kok bisa 128? Karena, ini ada nggak ya? Sebentar. Kalau tidak salah ada di sini. Oke. Nah ini, kenapa kok bisa 128? Karena misalkan di sini ini 128. 255 ini kalau dijadiin biner itu sebenarnya aktif sebanyak 8 bit. Kalau 1 oktet ini itu 1 byte. Kalau ada 255 berarti ada biner sejumlah 8 bit. Ini nilainya 255. Saya di sini mengasumsikan bisa konversi desimal ke biner maupun sebaliknya ya. Oke, kenapa di sini tadi 128? Di sini jumlahnya ada 1 bit dari depan. Ada 1 bit. Hitungnya biner itu dari belakang. Di sini 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Nah, di sini tadi /25 bisa 128 karena dikonversi di sini. Oke. Maaf, Pak. Ini untuk sesi tanya jawabnya gimana, Pak? Nanti atau oke. Oke, saya jelasin dulu ya berarti. Ini 128 asalnya dari sini. Untuk asumsinya sudah bisa konversi biner ke desimal maupun sebaliknya. Nah, di sini kita cari nih
Pertama nyari dulu subnetnya. Subnet ini ibaratnya networknya. Networknya itu 192.168.100.0. Nah, ini yang membedakan nanti. Terus first hop. First hop itu maksudnya IP yang bisa digunakan di host. Itu 192.168.100.1 sampai 192.168.100.126. Terus broadcast 192.168.100.127. Nah, alamat yang bisa digunakan untuk PC kita, laptop kita, atau HP, itu range-nya dari 100.1 sampai 100.126. Untuk 127, ini tidak bisa digunakan karena merupakan IP broadcast. Ini untuk subnet pertama, prefix 25. Terus yang kedua adalah prefix 128. Di sini IP-nya 192.168.100.128/25. Untuk first hop-nya sama seperti yang outlet pertama, 192.168.100.129. Terus 192.168.100.254, yang broadcast-nya 192.168.100.255. Misalkan tanya lagi, ini kenapa kok di sini 1 ya? Namanya first hop itu pasti 1 angka di atas subnet. Kayak ini, 0 jadi 1, 18 jadi 129. Pokoknya kalau kita mencari first host, itu pasti 1 angka di atas subnet. Terus, lebih enaknya lagi caranya, itu kita langsung nentuin broadcast. Broadcast ini pasti 1 angka sebelum subnet selanjutnya. Misalkan di sini ada subnet 128, berarti angka sebelumnya yaitu 127. Di sini kan subnetnya selanjutnya 126. 126 itu kan jumlah maksimal IP tidak bisa digunakan. Berarti broadcast-nya 255. Nah, kalau udah tahu broadcast-nya, tinggal aja. Kalau last host ini pasti IP sebelum broadcast. Jadi 126. Begitupun di subnet yang kedua. IP sebelum broadcast yaitu 254. Jadi jumlah host valid namanya. Host valid itu yang bisa digunakan yaitu sebanyak 126 IP. Yaitu 128 dikurangi 2. Oke. Selanjutnya kita ke contoh yang kedua, masih sama IP tapi kita menggunakan prefix 26 atau subnet masknya 255.255.255.192. 192 ini dari mana? Didapat lagi dari sini tadi. 192. Nah, ini aktif semua, terus ada 2 host. Untuk mencarinya, ini. Sebentar, saya coba kasih yang di ini. Gimana tadi kok bisa berapa tadi? 64 gitu ya. Nah, itu caranya kita pakai rumus 2 pangkat X. Di mana X adalah jumlah biner 1 pada oktet keempat. Nah, ini. Terus, kenapa kok bisa 8 subnet? Tinggal masukin tadi. Ada berapa subnet jumlahnya. Terus, untuk jumlah host valid, seperti yang saya sebutkan tadi, 2 pangkat yang nilai nolnya, nilai yang di sini nolnya, dikurangi 2, karena valid, yaitu buat subnet, alamat subnet, dan juga broadcast. Kenapa kalau dikurang 2? Karena alamat itu tidak bisa digunakan di dalam komputer atau host kita. Oke, berarti ini host pertama, subnetnya 0, itu maksudnya 0 itu 192.168.100.0, terus first hostnya pasti 1 angka setelahnya yaitu 1, terus caranya tadi menggunakan broadcast, karena di sini subnet selanjutnya 64, berarti di broadcastnya yaitu 100.63, last hostnya pasti 1 angka sebelum broadcast yaitu 62. Di oktet di subnet kedua juga begitu. First hostnya pasti setelah subnet yaitu 65, 100.65. Terus kita ke broadcast pasti 1 angka sebelum subnet selanjutnya yaitu 127.
Dan untuk class host yang pasti satu angka sebelum broadcast, yaitu 126. Sehingga jumlah host valid pada prefix 26 atau subnet mask 255, 255, 255, 192, yaitu sejumlah 62 host. Caranya yaitu 2 pangkat IY tadi dikurangin 2 untuk subnet dan juga broadcast. Oh ya, kalau udah beda subnet kayak gini, misalkan 0 dengan 64, ini secara logika, ini sudah beda jaringan. Jadi misalkan ada PC di subnet sini, misalkan 100.1 gitu, itu nggak bisa ngeping ke 100.65 walaupun di dalam satu switch yang sama. Nanti akan dibuktikan waktu praktek di paket tracer. Untuk selanjutnya tetap pasti di sini 192, di sini terakhirnya pasti 192, di sini 192, di sini 192. Oke. Selanjutnya pakai IP tetap pakai prefixnya 28, yaitu 240 sebanyak 16 IP. 16 IP yang pertama caranya masih sama. Nanti kalau untuk masih bingung bisa setelah selesai atau di akhir bisa tanya-tanya caranya ngitung. Tapi untuk materinya udah di-share ya tadi, kata Pak Darian. Oke, yang pertama 100.1, terus 100.14, untuk last host-nya, broadcast-nya 15, dan seterusnya. Oke. Biar cepat nanti langsung praktek. Nah, ini yang agak ribet nih. Soalnya jumlahnya banyak banget. Yang pakai 172.16.0.0/17. Nah, itu prefix 17 ini kalau di subnet mask yaitu 255, 255, 128.0. Ini sebenarnya sama, angkanya tuh pasti sama. 128 pasti menggunakan angka 128, 192, 224, 240, 248, sama 252 untuk maksimalnya subnetting. Jadi tinggal ini aja. Ini nih angkanya pasti sama 128, 192, tapi posisinya berubah. Ada yang di outlet keempat, ada yang ketiga, ada yang kedua nanti kalau di kelas A. Oke, yang pertama menggunakan 117, yaitu ada IP subnetnya 172.16.0.0. Nah, first host-nya 172.16.0.1. Kenapa kok satunya di sini? Karena di sini adalah host paling awalnya. Masih satu network sama yang ini. Jadi paling awalnya di satu ini. Pasti satu angka setelah subnet untuk first host-nya. Terus lanjut kita langsung ke broadcast biar lebih enak. Kenapa kok di sini bisa 127? Kita berpacuan di oktet yang ketiga ini karena di kelas B. Maksudnya di kelas B ini subnet masknya di kelas B. Yaitu di sini kenapa kok 128? Karena di sini 128 untuk subnet selanjutnya. Untuk nilai broadcast itu pasti sebelum subnet selanjutnya. Yaitu 127 terus 255 karena 255 ini adalah nilai maksimal dari IP address. Untuk kelas host-nya pasti 254 karena satu angka sebelum broadcast address. Untuk network-nya yang di sini ini sama dengan yang broadcast. Seperti yang ini sama dengan broadcast, tapi yang belakang ini yang beda. Seperti itu. Oke, lanjut ke subnet yang kedua. Ada subnet 172.16.128.0. Untuk first host-nya yaitu 172.16.128.1. Di sini terlihat juga kalau di sini harus satu network, di sini satu network, terus di sini beda IP atau beda host. Di sini first host-nya .1 karena satu angka setelah subnet. Langsung ke broadcast. Karena di sini kalau ditambah 128 ditambah 128 lagi 256, berarti angka sebelum 256 yaitu 255. Untuk broadcast-nya pasti ini 255, satu angka dikurangi 1 berarti 254. Di sini tetap 255 karena harus satu network dengan yang si broadcast ini. Bukan harus sih, gimana ya? Biar enak buat ngitungnya.
Nah, untuk host ini jumlahnya banyak banget nih, pasti ribuan. Nanti bisa dicoba pakai kalkulator. Network yang di sini juga tidak bisa dengan network yang di sini. Terus mungkin ada pertanyaan nih, Mas, biasanya tuh IP pakai 255 tuh nggak bisa. Nah, itu kalau misalkan kelas full pasti nggak bisa. Tapi kalau misalkan pakai yang namanya udah subnetting, 255 di sini itu bisa digunakan. Kecuali kalau 255-nya di paling belakang. Itu udah nggak bisa digunakan karena alamat broadcast. Kayak gitu sih. Oke, nanti biar jelasnya bisa diperhatikan atau bisa tanya lebih lanjut ke Pak Darian. Oke, ini ada contoh lagi menggunakan prefix 18 masih dengan IP yang sama yaitu 172.16.0.0/28 dengan subnet mask 255.255.192.0. Untuk subnet pertamanya yaitu 0.0 sama dengan ini. First hostnya 0.1. Ini maksudnya kenapa ditulis 2 aja biar lebih hemat ya. Ini maksudnya depannya ini sebenarnya 172.16. Terus untuk langsung ke broadcast kayak yang penghitungan tadi, karena di octet di subnet selanjutnya 64, berarti broadcastnya 63.255. Hostnya pasti satu angka sebelum broadcast yaitu 254. Ininya tetap sama. Untuk octet ketiga, kita berpacuan juga ke octet yang ketiga. Di sini karena untuk first host berarti satu angka setelahnya yaitu 64.1. Langsung lagi ke broadcast berarti ini 128, sebelumnya berarti 127. Di sini 255. Wah, ini 254 ini, typo ini. Teman saya yang bikin. Oke, sorry. Yang selanjutnya di oktet ketiga kita berpacuan juga di oktet yang keempat. Untuk first hostnya 128.1, satu angka setelahnya. Terus yang ke broadcast 191 berapa ini? 191. Oke, 191 karena ini satu angka sebelumnya 192.255 karena broadcast satu angka sebelumnya yaitu 254. Kayak gitulah host. Untuk selanjutnya bisa dilihat ini. Ini ada revisi ya. Nanti ini 127.2.254 karena di sini 255. Pasti satu angka sebelum broadcast. Oke. Untuk selanjutnya mungkin bisa dipelajari sendiri ya. Caranya sama. Ini kenapa kok bisa dikasih titik-titik karena jumlah subnetnya banyak banget. Nggak mungkin kalau kita tulisin satu-satu karena jumlahnya bisa ratusan. Mungkin kita bisa ambil contohnya 3 subnet yang pertama dan 2 subnet yang terakhir. Caranya tetap sama, satu angka sebelumnya. Kalau untuk broadcast-nya, kalau first host pasti satu angka setelah subnetnya. Seperti itu. Kalau cara menghitung biar cepet, host ini yang terakhir aja. Daripada kita pusing-pusing ini berapa, tinggal ke broadcast, setelahnya itu berapa, pasti ambil satu angka sebelumnya. Oke. Nah, ini yang banyak juga nih di kelas A. Ada IP 10.0.0.0/16 dengan subnet mask 255.255.0.0. Coba kita bedah. Subnetnya ada 10.0.0.0 sama dengan ini. Untuk first hostnya pasti satu angka setelahnya yaitu 10.0.0.1. Terus ke broadcast karena di sini selanjutnya itu 1, pasti di sini 255. Sorry. Ini berapa ini? Ini 0 ini harusnya. Ini 255, 255, 255, 255 harusnya. Karena satu angka sebelumnya ini. Nah, kalau untuk yang subnet selanjutnya yaitu 10.1 karena dia kelas A berarti pindahnya di sini. Terus kita kasih satu network. Terus titik 0.1
yaitu langsung ke broadcast-nya, karena di sini 2, di sini 1. Oke, ini harusnya kayaknya 0 ini. Soalnya last-nya 0. Ini salah ketik lagi nih. Karena satu angka sebelum 1 kan pasti 0. Kayak gitu. Di sini berarti 10.1.255.255 untuk broadcast-nya. Karena satu angka sebelum sampai selanjutnya. Untuk last host-nya 1.255.254. Satu angka sebelum broadcast. Kita langsung loncat ke dua subnet yang terakhir, yaitu 10.254.0.0. Nah, kita juga lihat ke 10.255.0.0. Karena ini first host, yaitu satu angka setelahnya, yaitu 254.0.1. Untuk broadcast-nya yaitu 255.255. Di sini 254, karena di sini 255 dikurangi 1 yaitu 254. Untuk last host yang pasti ini satu network, di sini dengan 254. Ini salah ketik lagi. Oke. Jadi di sini ada salah ketik di broadcast, ini 1. Ini harusnya 10.0.255.255 dan juga di sini. Ini harusnya 10.254.255.254. Ini soalnya gambar nggak bisa jadi, nanti biar diperbarui, diupdate lagi sama Pak Darian. Oke, sorry. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Cara ngitungnya ada juga nggak, Mas Riko? Cara ngitungnya ada di sini. Oke. Ya, nanti untuk cara ngitung, kita pakai slash yang ringan-ringan aja. Iya. Yang slash 14, 16, gila itu. Iya. Itu kita pakai untuk satu, kebutuhannya apa? Ketika kita setting IP hotspot. Kalau di Narutama, hotspot yang di center point, yang di kantin, kafetaria, kemudian di kelas-kelas, nah itu semuanya kan terhubung dengan Captive Portal ya. Kalau kita mau login ke WiFi ya itu kan ada. Nah, itu namanya Captive Portal. Dan itu gimana kita menampung seluruh mahasiswa Narutama yang segitu banyaknya ya kan? Makanya kita harus pakai slash yang gede-gede. Seperti itu. Kalau hanya untuk di bawah 100 ya kita pakainya yang kecil-kecil aja. Nanti gunanya praktikum jaringan. Kita bisa membedakan tujuannya adalah targetnya ketika kita mendesain sebuah jaringan ya. Kapan kita harus menggunakan slash yang besar dan kapan kita harus menggunakan slash yang kecil. Disitulah kita esensi dari mata kuliah praktikum ini arsitektur jaringan ini. Jadi kita bisa memilah-milah. Misalkan kita nanti menjadi seorang pekerja IT yang freelance, ya project di mana-mana, nggak hanya satu perusahaan saja, dan pasti behavior atau perilaku kebutuhan IT-nya di setiap perusahaan itu berbeda, di setiap tempat itu berbeda. Nah, itu fungsinya adalah subnetting IP. Oke, silakan dilanjut Mas Riko ketika memberikan praktek teori ngitung subnetting yang pakai IP yang kecil-kecil aja. 129, 128 ya. Seperti itu. Atau sudah bikin sendiri contohnya 127 ya? Ini 127 udah bikin sih. Lumayan kan cuman 8 subnet. Ya nanti biar jadi tugas saja yang slash 29 nanti. Oke. Oke, akan dilanjut. Oke, dilanjut di sini yang seperti saya jelaskan tadi, saya asumsikan udah bisa konversi biner. Kalau 255 dikonversikan biner dijadinya 1.1 sampai 8 angka. Untuk selanjutnya tetap 888. Jumlahnya itu ada 8 bit biner dan juga 1 byte di tiap oktetnya. Kita coba kasih contoh yang ini aja. Ini lumayan mudah. Pakai slash 27 kita lihat.
di sini yang aktif ada 3 angka 1 dan juga ada 1, 2, 3, 4, 5 angka 0. Gimana tadi caranya kok bisa ada dapat subnet, dapat jumlah hostnya gimana Mas? Nah ini caranya kayak gini. Ada banyak cara, tapi saya coba contohkan cara ini karena mungkin yang mudah dipahami. Di sini untuk menghitung jumlah subnet yaitu menggunakan rumus 2 pangkat X, di mana X adalah jumlah biner 1 pada oktet keempat. Nah ini oktet keempat. Caranya yaitu 2 pangkat X3. Ada berapa ini angka satunya? 1, 2, 3. Yaitu berarti 2 pangkat 3, 8. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. Jadi nanti ada 8 subnet. Seperti yang di sini tadi. Ini subnet. Ini jumlahnya nanti ada 8. Oke. Terus yang kedua, mencari jumlah host valid. Seperti yang saya sebutkan tadi. Kalau host valid itu dikurangi 2, yaitu untuk IP untuk subnet dan juga broadcast yang tidak bisa digunakan pada host. Jadi kita sebut dengan jumlah host valid atau IP valid. Cara mencarinya yaitu dengan rumus 2 pangkat Y dikurangi 2 IP. Di mana Y adalah jumlah biner 0. Nah, ini jumlah biner 0-nya ada 5. Berarti caranya 2 pangkat 5 yaitu 32 dikurangi 2. Yaitu 30 host valid. Jadi IP yang bisa digunakan untuk komputer atau PC atau HP kalau hotspot itu ada 30 perangkat. Kayak gitu. Karena udah dikurangin 2 buat subnet dan juga broadcast. Nah, untuk mencari blok subnetnya gimana? Tinggal nyari aja, IP-nya dimasukin dulu. Yang paling awal, yaitu 192.168.1.0 subnetnya. Terus ini FH, ini maksudnya first host, saya singkat, yaitu 192.168.1.1, yaitu satu angka pasti setelah subnet. Terus kita ke broadcast. Nah, di sini, tadi kan mungkin bertanya, ini dapatnya yang 32 ini dari mana? Nah, 32 itu dari sini. Kenapa kok 32 nggak 30? Karena kan ini buat blok subnet, jadi tidak dikurangi 2. Jumlah host validnya baru 30. Jumlah host valid 30 itu maksudnya ini, dari 1 sampai 30. Kalau untuk jumlah subnetnya ini, kayak lompatannya tiap subnet, itu tetap pakai 32. Kayak gitu. Jadi di sini angkanya 32, pasti broadcast-nya sebelum angka 32 yaitu 31. Jadi alamat broadcast-nya 192.168.1.31 dengan last host, yaitu saya ingat LH, yaitu 192.168.1.30 karena satu angka sebelum broadcast. Begitupun di subnet yang kedua yaitu 32, kita tadi yang udah ditentuin dari sini. Untuk first host-nya yaitu 33. Nah, langsung kita ke broadcast karena 3 kan ini kelompatan nih. 0, 32 tambah 32 sama dengan 64. Karena di sini 64 pasti broadcast-nya 63. Nah, untuk last host-nya atau IP yang bisa digunakan buat perangkat itu yaitu 62. Karena satu IP sebelum broadcast. Untuk selanjutnya bisa diterusin sendiri. Mungkin nanti Pak Darian bisa ngasih contoh yang subnet kecil. Maksudnya subnet kecil itu kayak /29, /30 dengan jumlah host valid yaitu jumlah 2. Kayak gitu. Atau mungkin ada ditanyakan atau gimana nih? Kalau untuk di sini mungkin agak ribet soalnya size-nya tinggi-tinggi. Tadi dapat dari Pak Daren bilangnya cuma size kecil-kecil aja. Daripada nanti pusing terus kita nggak jadi praktek. Kayak gitu. Mungkin ada yang ditanyakan atau mungkin butuh contoh lagi atau gimana? Silahkan. Halo, tes? Ya Mas, butuh contoh satu lagi Mas. Oh, butuh contoh satu lagi ya? Oke, coba saya buka ini aja. Saya gedein dulu.
kelihatan ya? Kelihatan, Mas. Oke. Kelihatan Mas. Oke, kita kasih contoh dengan IP 192.168.10 misalkan titik 0/30. Nah, kayak gini, kecil aja. Nah, ini kalau dijadiin subnet mas, itu maksudnya prefix 30 itu berarti 255.255.255.252. Itu. Ini konversi ya. Kayak yang tadi bisa dilihat di ini 252 konversinya. Oke, mungkin ini saya copy aja yang oktet yang ini aja yang penting nih. Oktet keempat. Ini binernya maksudnya oktet keempat tuh yang ini. Ini maksudnya konversinya ya. Nah, konversinya dari 255 yaitu 1 sampai 002 kali. Oke, yang pertama yaitu jumlah subnet. Rumusnya yaitu 2 pangkat X. Di mana X yaitu jumlah angka 1 pada oktet yang keempat, yaitu 2 pangkat 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 pangkat 6. Kalkulator aja ya. Saya agak lemah di hitung-hitungan nih. Oke, kita kasih 2. Sorry, ada yang bocor ya suaranya? Oke, makasih. 2 pangkat 6. Itu ada 64. Jadi jumlah subnetnya yaitu 64. 64 subnet. Subnet itu yang kayak tadi, yang blok-blok subnet yang dibagi-bagi tadi. Oke. Kita udah tahu jumlah subnetnya. Terus yang terpenting lagi yaitu jumlah hostnya. Jumlah itu rumusnya 2 pangkat Y dikurangi 2 tadi alamat dari broadcast dan juga subnetnya ini. Oke, berarti 2 pangkat 2 sama dengan 4 dikurangi 2 sama dengan 2. Jadi jumlah host validnya itu host valid itu 2. Host valid ini maksudnya IP yang bisa digunakan untuk perangkat itu cuma 2. Kayak gitu. Kalau untuk nanti kayak bikin nentuin subnetnya ini subnet ke-1, ke-2 itu pakai yang 4 ini. Oke. Terus yang ketiga yaitu blok subnet. Blok subnet. Ini mungkin saya contohin beberapa ya, soalnya di sini ada 64, nggak mungkin dicontohin semua. Waktunya mungkin agak lama. Saya contohin cuma beberapa subnet aja. Di sini kita ketikkan subnet, terus first host, terus last host, terus PC ini broadcast. Oke. Nah, di sini kita ketikkan lagi 192.168.10.0 untuk subnet yang pertama. Untuk first host-nya berarti satu angka di atas subnet 19168.10.1. Kalau untuk broadcast-nya, untuk SH-nya gimana? Nanti aja dulu. Kita ke broadcast dulu. 192.168.10. Nah, di sini kan host subnet pertamanya kan 0. Berarti subnet keduanya kan berarti kelipatan 4 yang ini. Berarti di sini pasti di sini 4. Nah, ini dibiarin dulu
Di sini kita balik lagi, broadcast-nya 3. Di sini 2. Jadi, IP untuk host yang bisa digunakan misalkan PC. Itu cuma 2 ini. Cuma 10.1 sama 10.2. Jadi cuma bisa 2. Ini biasanya koneksi dari PC admin ke server gitu. Biar aman cuma bikin 2 aja. Kayak gitu biasanya. Kalau untuk banyak host ini nggak bisa. Biasanya penggunanya buat kayak admin gitu-gitu cuma bikin 2 buat alasan keamanan. Oke, lanjut ke subnet selanjutnya. Di sini 192.168.10.5. Ini 192.168.10. Kosongin dulu biar cepat. 192.168.10. Di sini selanjutnya kelipatannya yaitu berarti 8. Berarti di sini 7. Ini 6. Oke, kalau ini masih enak ya, pasti 1, 2. Ini 5, 6. Tapi kalau untuk misalkan prefix atas, kayak prefix 25, 27 yang kayak tadi, ini kan sulit nih nentuin yang di sini berapa. Kita ngitungnya dari broadcast dulu. Oke, kita selesaiin sampai 3 ini aja ya. 192.168.10.9. 192.168.10.10. 168.10.11. Oke, kenapa kok di sini 11? Karena di sini 12. Karena 8 tambah 4, 12. Kayak gitu. Untuk selanjutnya bisa diterusin lagi ini sampai banyak. Sampai di sini nanti 255, 255, 252. Kayak gitu. Mau sampai sini ada yang ditanyakan lagi? Oke. Enggak, Mas. Ini masih tanya jawab. Mungkin yang lain ada yang ditanyakan atau? Sudah enggak, Mas. Oke. Mas, itu Ya. berarti kalau jumlah hostnya semakin kecil, blok subnetnya semakin banyak ya, Mas? Iya benar. Semakin mana tadi? Semakin ke kiri itu jumlah subnetnya semakin dikit, jumlah hostnya semakin banyak. Semakin ke kanan, jumlah subnetnya semakin banyak, jumlah hostnya semakin dikit. Logikanya kayak gitu. Tujuannya bloknya semakin banyak itu apa, Mas? Maksudnya bloknya, jumlah subnetnya semakin banyak. Atau gimana maksudnya? Ya, blok subnetnya itu. Jumlah Tujuannya apa? Jumlah ininya semakin banyak. Ya. Kalau jumlahnya semakin banyak itu, balik lagi seperti yang dikatakan Pak Darren tadi. Tergantung fungsinya buat apa dulu. Nanti ada materi lanjutannya dari subnetting ini namanya VLSM. Jadi ini bisa lagi nih, dipecah lagi ini berapa subnet masnya bisa beda-beda, bisa berapa host dalam satu blok IP. Blok IP itu maksudnya ini. Itu bisa subnet masnya beda-beda. Itu di materi lanjutan namanya VLSM atau variable length subnet mask. Kenapa kok semakin banyak? Ya jawabannya tergantung kebutuhan itu dulu. Kalau untuk cuman kecil-kecil aja kan butuh cuman 2 IP, ya udah pakai ini aja. Tapi nggak mau dengan jumlah subnet yang banyak. Kayak gitu. Jadi disesuaikan kebutuhan aja. Untuk mendesain suatu jaringan yang baik, kita harus tahu kebutuhan kita kayak apa dulu. Kalau misalkan nggak di subnetting nih, aku cuma butuh 2 IP, kamu pakai prefixnya 24. 24 kan ada 254 IP ya, karena 256 dikurangi 2 ya. Itu kan kebanyakan tuh, apa nggak urus IP. Kayak gitu sih. Kalau untuk penggunaannya misalkan lebar kayak tadi hotspot, nah itu baru pakai prefix misalkan ada rata-ratanya cuman maksimal itu 50 user Mas, nggak mungkin lebih ibaratnya kayak gitu. Pakai aja yang tadi jumlah hostnya 64. Dengan jumlah host validnya 62. Kan itu udah mencukupi 50 host. Kayak gitu sih. Yang terpenting di sininya. Bukan di sininya. Tapi IP yang bisa digunain ya. Kayak gitu. Kira-kira apa menjawab? Menjawab, Mas. Terima kasih. Oke, sama-sama. Ada lagi?
Oke. Sudah Mas Riko ya? Sudah. Mau langsung demo atau? Ya. Demoin aja pakai pakai tracer. Oke. Jadi nanti tugasnya ya, bahwa setiap mahasiswa praktikum IP-nya harus beda, wajib beda. Ya itu yang menjadi tantangan nanti. Silakan kalian berkoordinasi. Semakin cepat submit, semakin enak milih IP-nya, ya kan? Jadi ketika saya ngecek, duh, IP-nya sama dengan yang ini, ganti. Seperti itu. Yang duluan submit, yaitu yang dapat maksudnya yang bisa menggunakan IP tersebut. Paham maksudnya? Jadi nanti prakteknya adalah pakai /28 ya. /28 itu adalah kalau kita hitung dia akan mendapatkan sebentar, saya pakai cara curang dulu. Misalkan 192, 168, 32. 100, Berarti 0, 30 IP. 8 kita berarti bilang. Ya, /28 berarti dia mendapatkan 16 IP di network. Tapi yang usable itu hanya 14 IP. Kenapa kok hanya 14 IP? Tadi sudah diterangkan Mas Riko ya. Sudah, karena dikurangin broadcast dengan subnetnya. Ya. Jadi satu IP untuk broadcast dan satunya lagi untuk network. Jadi dan itu pasti mutlak ya. /29 pun juga nanti harus dikurangi 2. Naik ke /27 pun juga hasilnya adalah pasti total IP-nya dikurangi 2 yang usable. Jadi maksudnya adalah jumlah IP-nya itu 16, tapi jumlah IP yang bisa dipakai adalah 14. Nah nanti kalau pakai /28 berarti di paket tracer topologinya nanti cukup menggunakan switch yang bisa menampung 14 komputer. Ya, switch yang bisa menampung 14 komputer. Kalau di paket tracer ada tuh Mas Riko yang bisa 14 ya? Bisa. Pakai yang ini aja nggak apa-apa, Pak. Sekalian 24. Itu nggak manageable itu. Manageable, Pak. Jangan Bisa yang manageable. Oke. Yang hub aja. Oh, hub. Nah, itu nanti soalnya manageable dan tidak manageable itu masuk materi selanjutnya nanti. Jadi pakai hub. Itu berapa port itu? Ini cuma 5, Pak. Coba dibuka anunya. Buka 5. Oh, ada tambahan sih. 5. Berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5. 10 doang. Kurang itu. Iya. Ada lagi Gimana? Yang 24 port ada nggak? Nggak ada, Pak. Biasanya rata-rata pot itu, ini cuma dikit nih. 2. Iya. Atau mau pakai switch? Switch itu yang 2960 itu Atau biasanya pakai ini deh. Nah, ini fase tunnel semua. Kalau 260 ini ada gigabitnya. enggak, yang 260 itu kan non manageable ya? Manageable, Pak. Oh, manageable semua itu ya? Iya. Ya nggak apa-apa lah. Yang pakai yang mana nih? Pakai yang itu aja. Yang 2960. 2960, oke. Di sini ada menu switch. Tinggal drag and drop aja. Nah, itu berapa port? Terus ini 24 tambah gigabitnya 2. Ya, kita belum butuh gigabit. Karena kita lokalan aja.
Nah, nanti jadi seperti yang awal pernah saya terangkan bahwa ada manageable, ada unmanaged. Maksudnya itu unmanaged itu ya seperti hub tadi, kita hanya tinggal pakai aja. Tinggal pakai itu maksudnya gimana Pak? Ya tinggal colok. Jadi kita punya ada 10 komputer atau 10 laptop, kita crimping UTP-nya, kita colokan ke switch, selesai. Mereka bisa terkoneksi dan kita harus setting IP secara manual. Gitu. Nah, Mas Teguh bisa contohin aja dua laptop ya yang pakai slash 30 ya. Oke. Slash 30. Ini Ya. Ini sementara kita nggak usah ke switch dulu, langsung aja ke IP, desktop, IP configuration, kita masukin IP yang kita hitung tadi, 10.1. Nah ini biasanya defaultnya kan gini, kita kasih 252. Gateway-nya masuk kosongin aja, DNS-nya kosongin juga. Ini yang kadang-kadang masih pada bingung ya. Sebenarnya apa sih fungsinya slash tadi ya kan? Begitu kita menerapkan subnetting ya kita harus tahu metode pengisian subnet mask. Nggak semuanya harus 255.255.255.0. Nah, padahal kita mau masang slash 30 ya. Ya malah dapatnya adalah seharusnya kita mau setting dua IP menggunakan slash 30 menjadi kita menyeting 254 IP. Karena kan 255.255.255.0 adalah slash 24. Slash 24 itu adalah 100 harusnya 100 berapa? 250-an IP ya. Nah, itu malah kita akhirnya nganggur banget ya kan. Malah sebanyak itu. Nah, ketika kalau network kita masih kecil bolehlah kita mengabaikan subnetting ya. Tapi ketika kita sudah harus memilah-milah, katakanlah mengelola kampus ya kan, gedung A, gedung B, gedung C, gedung D, itu tidak mungkin kita jadikan satu subnet semua. Karena apa? Misalkan salah satu ada kendala, maksudnya ada masalah, nggak semuanya ikut mati. Nah, ini pembagian jaringan juga termasuk di praktikum ini nantinya. Cuma saya menggambarkan dulu. Kalau kita nggak pisah-pisah itu subnetnya bahaya. Jadi begitu ada trouble di salah satu gedung yang lain bisa ikut trouble. Nah, seperti itu. Nah, ini kita coba lanjut dengan slash 30 ya, Mas Tiko ya. Iya. Ya, silakan. Divisi 0 kita selesai dengan IP 10.1. Terus kita lanjut ke PC selanjutnya. Desktop 192.168.10.2. Ingat untuk subnet mask-nya pakai size 30 yaitu 252. Gateway-nya kosongin aja. Kita pastikan dengan perintah ping apakah bisa terhubung ke PC 0. 10.1. Ini bisa terhubung. Mungkin nggak berasa ya ini subnettingnya tuh gimana gitu. Bisa kita tambahin dengan PC lagi. Tapi kita coba tes koneksi lagi dari PC 0 ke PC 1. 10.2. Sekarang kita tambahin PC lagi. Laptop deh. Gak apa-apa, sama aja. Ke port 3, kita ke fase ethernet 1. Kita ke desktop, IP 192.168.10.5. Kenapa kok 5? Dilihat dari contohnya tadi. 5 itu adalah first host dari subnet 4. Kalau kita tadi kan pakai ini.
Lanjut, kita ini 252 kosongin. Mudah-mudahan lancar ya. Maksudnya lancar tuh benar-benar nggak terhubung nih. Kita coba ping 10.1. Nah, kita tunggu apakah RTO. Ya, pesannya request timeout. 10.1 ini dari IP dari PC 0. Terus kita coba ke PC 1, apakah bisa juga dengan IP 10.0. Oke, kita menambahkan laptop dengan subnet yang berbeda, yaitu subnet 4, itu tidak bisa terhubung dengan subnet yang pertama, yaitu subnet 0. Karena kita sudah menerapkan namanya subnetting tadi. Padahal ini kita nggak ngatur switch sama sekali, maksudnya nggak diatur, nggak di manage switch-nya, tinggal colok aja. Ini seolah-olah pada kayak satu jaringan kan. Di sini kan kelas C itu di sininya yang penting sama kan. Kalau di sini 255.0. Tapi kalau untuk SAS30 255.252 di sini tuh nggak pengaruh lagi. Pengaruhnya tuh yang di sini mana? Di sini subnetnya yaitu 4. Kalau yang di PC ini menggunakan subnet 0. Jadi udah beda subnet nih, beda jaringan. Nah, jadi makanya tidak bisa terhubung dengan perangkat switch. Mungkin untuk materi selanjutnya, untuk menggabungkan dua jaringan yang berbeda atau lebih, itu bisa menggunakan router atau perangkat layer 3. Kalau udah belajar OSI layer ya, nah itu nanti di routing dan lain-lain. Oke, untuk penjelasannya sampai sini dulu. Mungkin bisa juga kayak gini sih, saya simulasiin pakai paket. Dia itu nanti sampai mana gitu di drop. Kita klik ini. Nah, udah ke drop nih. Valid tulisannya. Coba lagi ya. Sorry. Oke. Diklik hide aja, Jo. Iya ya. Oh, oke, siap. Kalau sini ke sini. Nah, successful. Karena dalam satu subnet. Tapi kalau laptop ke sini, iya, dia langsung ke drop. Nah, violet. Makanya diterusin tapi nggak bisa ngedrop. Coba kalau tadi laptop ya, laptop ke PC, sekarang PC ke laptop. Sama, tetap violet. Ini bukan paket ya ini STP, paket STP. Oke, itu untuk simulationnya. Jadi tahu paket ini di dropnya pakai mana tuh di drop ini aja tadi mau ke sini udah di drop karena beda jaringan. Dan perangkat layer 2 ini dia itu nggak bisa melewatkan paket yang beda jaringan. Oke, sekian untuk simulasinya. Mungkin ada yang ditanyakan? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Jadi tugas kalian ada mempraktekkan ya, masing-masing individu untuk praktek subnetting menggunakan packet tracer. Ya, yang saya perintahkan adalah /29. Ya, /29 itu nanti ada kebanyakan /29 sih. 30 cuma 2 doang. Oh, 4. 30 bisa 4.
bisa 4 IP. Tapi yang usable cuman 2 IP. Ya yang 29 aja deh. Yang usable ada 1 6. sampai 6. Ada 6 IP yang bisa kalian. Jadi nanti satu switch ya, ada itu kan pakai switch yang sebenarnya itu manageable, cuman kita gunakan sebagai unmanaged. Jadi kita langsung tancap-tancapin juga bisa. Tetap bisa karena asumsinya bahwa kita membutuhkan port yang lebih dari 10. Kalau 129 cuma 6, berarti bisa pakai yang tadi. Yang tadi apa, Cuk? PT Hubs. Nah, pakai apps saja cukup. Jadi kalau di awal kita kan sudah sempat praktek itu pakai IP yang biasa ya, membuat jaringan hub, bus, star. Nah, ini sama seperti star ya. Cuman kita praktekkan untuk subnettingnya. Jadi yang berbeda nanti adalah subnet max. Pasti itu akan menyesuaikan dengan slash berapa yang dipakai. Seperti itu. Jadi semuanya menggunakan slash 29, masing-masing person 29/29. Tapi IP-nya berbeda. Rekaman ini nanti akan saya upload, akan saya share. Jadi kalian bisa mendengarkan kembali, maksudnya bagaimana, mereview ulang. Seperti itu. Nanti hasil recordingnya akan saya share di grup tele ya. Jadi jangan khawatir, yang merasa masih bingung silakan bertanya. Ya, jam 20.15 harus meeting yang lain. Halo guys, apakah sudah paham? Jangan Mas, permisi Mas. Nah. Yang dimaksud IP berbeda itu tetap pakai IPC gitu Mas, cuman angka yang belakangnya itu diganti. Bebas. Kamu mau pakai kelas A, kelas B, kelas C, terserah. Ya. Berarti yang diganti kan nggak boleh sama. Berarti yang diganti itu angka mananya, Mas? Angka mananya ya misalnya kan gini. Kamu sudah pakai 192, 168, 100 sekian. Ya. Oh, berarti yang lain nggak boleh pakai 100 gitu, Mas? Ya betul. Oh. Ya, Mas. Terima kasih, Mas. Kan ya tadi. Ya, Mas Rico bisa ditampilkan kelas A, B, C tapi yang untuk private Mas Rico. Model pengumpulannya gimana? Metode pengumpulannya. 1, kalian ngitung manual ya. Jadi dengan IP kalian itu maksudnya nanti kalian akan mencari host pertamanya berapa, host terakhirnya berapa, subnextnya berapa. Terus usable IP-nya berapa. Nah, itu nanti dikumpulkan 2 format. 1 dokumen atau TXT ya. Atau di Notepad itu kalian buat ngetik ya penjelasan IP. Misalkan IP saya adalah 192.168 100.0/29. Terus 100.1/29. Nah, penghitungan subnettingnya bagaimana kamu jelaskan di penghitungan host address-nya maksimal berapa ya, minimal yang bagian terdepan berapa, bagian terbelakang berapa, network-nya berapa, lalu netmask-nya berapa, seperti itu kalian jabarkan di Notepad. Kemudian kalian praktekkan. Ini sudah selesai ngitung di Notepad, lalu kalian praktekkan, kalian desainkan topologinya. Jadi ada switch dan usable-nya adalah 6 IP. Jadi berarti ada 6 komputer. 6 komputer yang netmask-nya harus menyesuaikan dengan 9, yaitu adalah 255 rahasia. Kalian cari sendiri kalau 129. Di keterangan di materi sudah ada sih harusnya. Nah, ini yang di share Mas Riko adalah kelas A, kelas B, kelas C, IP private ya. Yang pertama 10.000 sampai 10.25.25.25 itu kelas A. Yang kedua ada 7172.16.000
sampai 172.31.255.255 itu adalah kelas B. Dan yang terakhir adalah kelas C 192.168.00 sampai 192.168.255.255. Di situ ada number of addresses. Itu adalah jumlah IP yang bisa kalian pakai. Yang kelas A adalah 16 juta IP. Yang kelas B adalah 1 juta IP. Yang kelas C adalah 65.000 IP. Mosok dibagi wong 24 sak praktikum jaringan gak ono sing beda. Ya kan begitu. Paham ya maksudnya ya? Siap. Silakan kalian milih cepet-cepetan. Mas aku pakai wiki, langsung saya catat. Yo. Ya, nanti kalau ada yang kembar ya tak suruh cari yang lain. Karena ya tadi kelas A adalah 16 juta IP, kelas B adalah 1 juta IP, yang kelas C 65.000 IP. Nah, yang kelas C aja kalian bagi berdua puluhan itu loh masih turah-turah ya toh. Misalkan satu orang pakai 124. Nah, itu sih turah-turah. 250 IP satu orang. Ya karena ini hanya untuk praktek ya nggak masalah. Cuma kalau dari segi industri IP itu sudah terbatas dan pengaturan IP public itu harus izin ID NIC. Kita membeli IP ya itu di ID NIC. Contoh, Mas Riko bisa buka terminal ya Mas Riko. Nah, ketikan whois 202 154.0.0/18. Ini ya. Ya, masukin. Enter. Wah, voice biasa aja nggak ada, Pak. Jangan sorry. 1.1 202 154 1.1 nggak usah pakai slash. Ini di SZSL saya voice-nya belum saya install, Pak. Oh memang belum ada. Iya, soalnya saya pakai ZZZ. Kecuali kalau mungkin bass bisa. Mana basmu? Basmu di mana? Udah tak ganti ke bass ZS ya, Pak. Oh ya wis tak sharing punya aku ya. Oke, saya stop ya. So, Presenting now. A window. Oke. Muncul ya? Muncul Mas. Loh, nanti. Ini contoh IP-nya Radnet ya, kalau di WS. Nah, ini adalah IP public. Jadi inet num atau inet number slot IP public-nya Radnet itu ya, dari 202 154 00 sampai 202 154 63 255. Ini dimiliki oleh PT Rajasa Media Internet, kantor saya. Source-nya APNIC, Asia Pasifik, yang ngurusin interkoneksi IP-IP yang ada di dunia ini. Untuk Asia Pasifik, Indonesia masuk di bawah Asia Pasifik. Seperti itu. Kalau jumlah IP-nya ini. Pakai cara curang ya. 54
0 ya 0.0/18. Sini akan kelihatan. Kalau langsung tak pasang di PC ya modar. Address ini network ini kelihatan ya. Ethernet punya 16.384 slot IP publik yang bisa diakses dari mana saja. Nah, dan ini nggak boleh sembarangan ngatur routingnya. IP ini dipecah untuk cabang Surabaya, Bandung, dan Jakarta. Ya. Nah, kalau yang kalian pelajari ini masih simpel-simpel, masih kecil-kecil, jaringan kecil-kecil, nggak begitu terasa. Tapi kalau sudah kita manajemen IP sebanyak sekian dan harus dibagi 3 kota, Surabaya, Bandung, Jakarta, baru kroso, mumet. Routingnya ngaturnya mumet. Seperti itu. Makanya ada yang namanya subnetting. Fungsinya apa? Ya tadi, memecah-mecah IP. Nggak mungkin 16.000 IP ini akan kita pasang dalam satu network. Nah, kalau down satu, lah 3 kota langsung down. Kalau dipasang semua. Nah, makanya harus bisa-bisa. Seperti itu. Tadi yang bertanya bahwa yang bertanya tadi si siapa? Aldo ya? Bahwa setiap orang IP-nya harus berbeda-beda. Beda-bedanya bagaimana? Bebas. Kamu mau pakai kelas A, kelas B, kelas C. Cuman ya tadi pakailah yang IP private ya. Sampai sini ada pertanyaan lagi? Enggak, Mas. Sudah paham semuanya dengan tugasnya? Sudah. Ada yang belum paham? Sudah, Mas. Paham, Mas, paham. Nah, ini contohnya ya. Perbedaan IP address public, IP address private. Ya. Semua itu diantar oleh IANA. IANA regionalnya dipecah-pecah. Internet Assigned Number Authority untuk mengeloloskan IPv4 yang diterbitkan dengan aturan dokumen RFC 1918. Nah, IP publiknya adalah ini kelas A, ya, single class A network 16 continuous kelas B network 250 continuous kelas C network. Jadi silakan kalian memilih IP yang kalian gunakan untuk tugas kalian. Seperti itu. Bisa dipahami semuanya? Ya. Ini untuk materi hari ini cukup sekian. Akan saya upload tugasnya di sini. Ya, materi subnetting nanti sudah saya upload, cuman masih butuh revisi ya, Mas Riko. Tadi ada beberapa gambar yang salah ya, ada yang tipu-tipu itu ya. Iya benar Pak, nanti diupdate. Oke. Mas tanya Ya. sebentar, Mas. Yang video itu gimana? Yang kan itu video IP-nya kan, yang di komputer, 6 komputer. Itu videonya kita ngecekin IP-nya di laptopnya, di komputernya atau Video. Nanti yang dipakai tracer itu kalian screenshot. Ini. Wah, perasaan aku udah login. Jadi nanti kalian kerjakan di paket tracer.
Yang kalian kirim ke saya adalah format shift dari kerjaan kalian menggunakan paket tracer. Biasanya nanti formatnya adalah .pkt. Jadi shift dengan nama kalian sesuai dengan format yang biasa kita pakai, judul tugas, NIM, judul tugas, nama, NIM, kemudian jurusan kelas A, kelas B ya. Paham ya, Do? Jadi cara nge-save-nya, Apa Mas? nah, nanti saya contohin. Loh. Nah, loading dulu. Nah, ini misalkan ya, tuh kok yang ini. Pakai yang hoops aja. Lah, keliru. Ini kalian penuhin dulu ya, pakai yang facilitator aja. Jadi kan hanya butuh untuk 6 PC ya kan. Terserah mau pakai PC, laptop, apa bagaimana. Nah, sudah kalian setting, ada di save. File, save. Ya. Nah, kalian cari tempatnya. Kalian kasih nama di sini, Darian. Tugasnya adalah subnetting. Praktek subnetting. Nama. Terus name. Terus SK kelas C. Nah, udah di save. Nah, nanti filenya adalah bentuknya seperti ini. Filenya nanti adalah ini. Praktikum subnetting bla 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 .pkt. Nah, itu kalian kirim ke Telegram saya. Nanti saya akan ngecek. Saya akan buka satu-satu semuanya. Materinya, tugasnya tadi kalian save ya. Jadi ada 2 format yang kalian kirim ke saya. Notepad itu bisanya adalah TXT ya kan. Teori kalian sudah pilih IP, terus dihitung subnetting, terus dipraktekkan di paket tracer. Jadi satu TXT-nya kalian kirim ke Telegram saya. Kemudian yang kedua format save praktek menggunakan paket tracernya kalian kirimkan juga ke saya menggunakan Telegram. Japri aja Telegram. Mas, ini saya membentukkan tugas, ya namanya siapa, formatnya, judul tugasnya apa, namanya siapa, ya kan, kirim, send ke saya. Dua format tersebut. Terus nanti akan saya cek. Oke, dipahami? Yes? Ya. Mas mau tanya Mas. Ya. Untuk PC atau laptop yang digunakan jumlahnya bebas kan? Selama bisa di subnetting. Ya kan ditentukan dari jumlah subnettingnya. Oh berarti sesuai subnettingnya ya Mas? Lah iya no.
Nah, sekarang kamu subnetting /29. Cuma mau pakai 6 IP. Lah mbok pasangi 10 IP. Lah sing papat apa connect? Oh iya, iya. Siap-siap, Nah, Mas. di situ loh. Kan tadi kan sudah kita praktekkan bahwa menggunakan /30. Dia cuma bisa untuk 2 IP. Begitu kita tambah laptop baru dengan dengan subnetting yang sama tapi IP-nya berbeda nggak akan bisa connect. Karena ya itu tadi sudah dibagi. Karena kita sudah menerapkan subnetting. Lain cerita kalau subnettingnya adalah /24 atau kalau kita setting di subnet masnya adalah 255.255.255.0. Itu apa IP itu untuk 250 sekian IP. Tadi mbok pasangi 10 IP, mbok ping kabeh ya connect kan gitu. Disitulah esensi perbedaan kita menggunakan subnetting atau tidak. Seperti itu. Jangan diangger aja. Makanya fungsinya itu kita memahami subnettingnya, cara pembagian IP-nya. Ya karena kalau kita orang awam, pokoknya ini biasanya tak setting gini, ndelok internet gini ya, tanpa kita memahami teorinya dan terus kita juga mencobakan prakteknya. Nah kalau kita nggak pahami, ya nanti akhirnya ya tadi ya mungkin bisa connect, cuman nggak standar, ya kan. Balik lagi, semua aturan dibuat ini untuk standarisasinya. Seperti yang di mana ya tadi? Ini standarnya yang buat adalah IANA dengan dokumen RFC 1918. Kalian kalau mau buka searching ini, nah ini nih kalian tak suruh baca ini mumet kalian. Ini benar-benar ilmu baku ya. Dan ini bahasa Inggris semua. Kalian tak suruh baca pengertiannya sebanyak ini. Mumet, Pak. Nah. Jadi kita ada kuliah ini adalah pengen saya itu menyimpulkan materi yang menurut saya itu sulit. Ya, materinya itu ini bahasa Inggrisan KB, bahasa Inggris semua, dan banyaknya itu sampai fixnya itu ada 24 halaman, hanya jelasin tentang CIDR kayak gini. Ini kalau dibawa ke teori, wah jelas ngantuk-ngantuk di kelas, yakin. Naruh tamai kok, seperti itu. Maka dari itu Pak Dekan ingin memberikan terobosan, gimana kita tuh belajar yang enjoy, tapi materi sebenarnya itu berat, tapi bisa kita buat enjoy. Makanya saya buat praktek yang simpel-simpel gini aja. Kita pakai /29, /28, seperti itu. Karena memang kita juga dalam masa pandemi ini nggak bisa hangs out langsung di lokasi ya, di kampus. Jadi kita memaksimalkan lah pokoknya seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi selain itu? Sudah nggak ada, Mas. Ya, kalau nggak ada nanti silakan dilanjut pertanyaannya di Telegram. Kalau tiba-tiba terus muncul pertanyaan ketika kalian mengerjakan tugas, silakan chat saja di Telegram, pasti nanti akan saya jawab. Seperti itu. Baik, Mas. Siap, Mas. Siap. Nanti saya update ini. Tugas praktikum. Subnetting 1. Subnetting /29 IP address bebas.
masing-masing individu harus berbeda. Praktikan yang sudah Anda hitung pada paket tracer. Pengumpulan tugas. Dua format. Format txt gunakan notepad saja. Dan format pkt. Hasil save file dari paket tracer. Oke. Sudah saya upload, sudah saya update di Elina. Ya, tolong teman-teman yang belum ikut silakan dikasih tahu, suruh tanya saya di grup. Seperti itu. Ya. Seperti biasa, waktunya sampai Selasa siang minggu depan. Ya. Jika ada yang terlambat, ya saya nilai nilainya standar-standar saja, tidak maksimal. Dan jangan protes. Karena ya tadi kasihan teman-teman yang sudah rajin meluangkan waktu malam ini untuk mendengarkan kita ngoceh tentang subnetting. Ya, harapannya ilmunya bisa bermanfaat ke depannya. Oke, terima kasih Mas Riko. Terima kasih rekan-rekan Narotama yang sudah hadir. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih, Mas. Malam, Mas. Terima kasih, Mas. Terima kasih. Terima kasih Mas, terima kasih.